Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang buah favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Rasul suka buah apa? Ada nggak buah yang kita suka yang ternyata sama dengan buah favoritnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak sukanya buah apa, Pak? Durian. Durian tidak ada. Manggis jarang, nggak ada. Kalaupun ada diimpor sekarang. Ya Allah, kedondong nggak ada, yang suka ngerujak nggak ada. Kita lihat ya. Nah, hadis yang pertama, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qisaa birrutabi. Ya, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sewaktu itu makan timun dengan rutop. Jadi timun pakai rutop gitu. Rutop itu apa? Kurma yang masih muda itu rutop. Masih mungkel itu rutop. Jadi Rasul makan timun pakai rutop gitu. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bittih birrutab. Bittih ini semangka ya. Rasul makan semangka pakai rutop ya. Ini sewaktu-waktu boleh dites, dicoba nih, rasanya kayak gimana itu. Nah, Rasulullah makan itu ya. Bittih, ada yang memaknai bittih itu melon ya, tapi saya cenderung memaknai bittih itu semangka. Karena nanti ada hadis lain ya, al-hirbis itu lebih identik dengan semangka. Baik, jadi Rasul yang pertama makan timun ya, timun. Timun itu al-qisa. Ini modelan timunnya agak sedikit berbeda sama timun kita. Bukan pula kayak timun suri. Jadi modelan timun, Pak, itu kisah tuh dia punya bulu-bulu halus. Pernah nemuin gak timun kayak begitu? Kalau timun yang mulus, ya, licin itu, kulitnya itu namanya khiar. Nah, sementara kisah ini timun tapi ada bulu-bulu halusnya. Nah, itu banyak ya didapatkan di daerah Hijaz di Saudi Arabia. Terus Rasulullah makan semangka pakai rutop. Nah, itu yang kedua hadisnya. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngegabungin antara hirbis dan rutop. Jadi sama Rasul digabung tuh. Ya, makannya disatuin. Antara hirbis, ini hirbis ini baru melon nih. Ya. Hirbis itu melon dicampur sama rutop. Jadi yang banyak itu rutopnya. Nanti yang menemaninya macam-macam. Ada timun, tadi ada semangka, ada juga melon. Ya. Al-hirbis, yang dimaksud dengan hirbis, ismun yutlaqu 'alal bittih. Ya. Ini hirbis ini boleh jadi sama dengan bittih. Wa yuqalu anna aslahu farisi. Ya. Kalau hirbis ini buah yang asalnya sebenarnya itu dari Persia. Ghaliban ma yustakhdamu hadzal ism lil isyara ila syammam ya. Biasanya yang namanya hirbis ini identik dengan syammam. Syammam itu melon, Pak. Ya, melon. Ya. Bi anna lahu hajaman akbar wa syaklan yasil ila al-istitalah aktsar minal istidarah. Jadi kalau digambarkan ini melon tapi yang modelannya lonjong, itu hirbis. Pernah lihat apa? Melon bukan yang bulat tapi yang modelannya oval gitu. Nah, itu
disebutnya hirbis. Begitu kata para ulama memaknai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang pertama dicampur makannya pakai timun sama rutob. Yang kedua semangka sama rutob. Yang ketiga melon sama rutob. Gitu. Nah, ya. Kemudian ada lagi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sama ini dengan hadis sebelumnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akalal bittikha birrutabi. Rasulullah makan bitikh tadi semangka pakai kurma mengkal tadi, ya, kurma rutab. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kana nas idza ra'au awwala thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang nih kalau buah-buahannya panen, maka yang pertama kali mereka lakukan, mereka akan bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat bagaimana sahabat itu mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngasihnya sebagai hadiah. Karena Rasul nggak menerima sedekah, Rasul menerima zakat. Ya. Jadi dikasih hadiah. Jadi sahabat Nabi begitu ada yang panen buah-buahannya langsung dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kalau Rasulullah udah dapat, Rasul doa tuh. Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, tolong berkahi kami melalui thimar, melalui buah-buahan ini ya Allah. Ya Allah, berkahi juga Madinah kami. Ya. Negeri kami ini, Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina wa muddina. Berkahi juga sok kami dan mud kami. Sok ini ukuran ya, ukuran. Mud juga ukuran. Satu sok itu ada 4 mud. Nah ini biasanya kalau lagi bulan Ramadan jelang-jelang bayar zakat fitrah sering dibahas nih. 1 mud, 1 sok gitu. 1 sok itu 4 mud. Ya. 1 mud itu 2 tangan yang dikepal begini. Nah itu 1 mud. Ya Allah berkahi semua takaran-takaran kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuk. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuk, dan aku adalah hambamu dan nabimu ya Allah. Innahu da'aka li Makkah. Nabi Ibrahim mendoakan Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah, dan aku mendoakan Madinah ya Allah. Tuh lihat tuh. Rasul mendoakan Madinah. Banyak nanti redaksi-redaksinya. Itu kenapa keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah itu selalu terasa tentram bagi orang-orang yang berziarah ke sana. Allahumma rzuqna ziyarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Mudah-mudahan Allah kasih kita izin terus untuk bisa ziarah ke Madinah Munawwarah. Beda Pak, kadang-kadang kita nggak bisa bahasakan dengan kata-kata gitu. Madinah itu nyaman, tentram, karena memang doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada lagi selepas perang Hunain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna il ansar gitu. Ya Allah, tolong berkahi orang-orang Madinah, tolong berkahi keturunan orang-orang Madinah, anak cucunya berkahi ya Allah. Jadi Madinah itu didoakan gitu. Penghuninya, buah-buahannya, negerinya, semua itu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenyamanan, ketentraman itu yang kadang-kadang kita nggak bisa bahasakan dengan kata-kata kita dapatkan di Madinah. Betul itu, betul. Insya Allah. Jadi Rasulullah ngedoain, Nabi Ibrahim ngedoain Mekah, maka ya Allah aku doakan Madinah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika tsamar. Kalau udah Rasul dapat, Rasul bakal nyari ada bocah kan nih, ada anak-anak enggak? Terus Rasul akan manggil tuh anak-anak, kemari.
Terus kemudian buah-buahan itu sebagian diberikan kepada anak-anak yang lewat itu. Ya Allah, hakazal adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu enteng betul dalam urusan ngasih apa yang beliau punya. Makanya disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Rasul itu, Pak, nggak pernah nolak ketika diminta. Kalau beliau punya akan beliau kasihkan. Apapun itu, siapapun yang meminta, Rasul nggak pernah nolak. Seumur hayatnya beliau, apapun yang diminta akan dikasih selama ada. Gitu. Enteng betul untuk masalah ngasih, termasuk kerahiman Rasulullah kepada anak-anak. Diberikan hadiah, dicari ada anak-anak mana dipanggil sama Rasul, diberikan makanan itu kepada mereka. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Nanti ini yang terjadi kepada seseorang yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya Rubayya, ini wanita ya, seorang anak perempuan, putrinya Muawiz bin Afra. Saya pernah disuruh ayah untuk nganterin satu baki rutop. Ya. Kemudian di atasnya juga ada kisah tadi ya, beli ketimun. Karena Rasulullah suka kisah, kata Rubayya ini. Maka aku datang, begitu aku datang Rasul senang betul. Ya. Aku langsung dikasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa indahu hilyatun qaddimat alaihi minal bahrain. Ya. Terus saya tuh dikasih sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhiasan hilyah, karena Rasul senang. Jadi dikasih timun, dikasih rutop. Rasul lagi megang perhiasan dari Bahrain, itu dikasih itu. Waduh, indah betul. Padahal yang dikasih adalah perhiasan. Ya. Wa hakadza Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini singkat saja, Rasul suka makan timun, Rasul suka makan semangka, Rasul suka makan melon, ya. Dan kadangkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mix ya dengan rutop. Itu buah favoritnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, sampai buah favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah kasih kita umur panjang, kasih kita istiqomah untuk terus menuntut ilmu, insyaallah. Baik, kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.